Dengan kecepatan internet Gangguan mobile internet yang 20,17 Mbps, Polisi lainnya memeriksa aksi unjuk Indonesia rasa tahun protes 2020. Ih, sumpah ngelag banget. Ah, tuh kan mati. Ah, gila ngelag banget. Tuh kan mati lagi. Kamu kenapa? Ya, jadi kamu ngelag ya? Kamu kok kayak gitu sih? Ini cuma gara-gara tetanggaku yang pakai wifi ku. Makanya jadi ngelag. Oh gitu. Mau nggak aku ajarin caranya nge-blacklist tuh tetangga-tetangga jahanam tuh? Kayak gimana tuh emang caranya? Dengan melakukan setting pada access point menggunakan mic flaring. Oh, terus kayak gimana tuh access point? Dulu, pating ini. Access point sendiri adalah perangkat jaringan yang menciptakan WLAN hingga memungkinkan ponsel atau laptop tersambung pada jaringan internet. Dan untuk melakukan konfigurasi pada access point, kita memerlukan barang-barang seperti access point ini sendiri. Dan kedua ada laptop yang akan disambungkan pada access point tadi. Ketiga, kita punya kabel LAN atau kabel UTP yang tersambung pada RJ45. Dan semisal ya laptop kalian tidak memiliki port untuk RJ45 ini, kalian bisa menggunakan konverter USB to RJ45. Jadi nanti colokan ini bisa kalian masukkan ke port USB. Lalu terakhir, kabel power yang bisa kalian sambungkan untuk memberi daya pada access point kalian. Nah, setelah semua barang-barang tadi terkumpul, kalian baru bisa melaksanakan konfigurasi pada access point kalian. Setelah barang-barang yang kalian butuhkan ada di depan kalian, langkah-langkah praktek yang harus kalian lakukan. Pertama, ambil access point-nya, lalu berdirikan antenanya dan sambungkan kabel powernya sambungkan kabel powernya pada stop kontak. Lalu yang ini kita masukkan ke port power. Dan kalian bisa menekan tombol kecil ini untuk melakukan reset atau menyalakannya. Jika indikasi lampunya setelah menyala dan mati kembali, ini artinya telah terreset. Dan selanjutnya, masukkan kabel UTP-nya pada konektor yang warna oranye ini. Kenapa kok warna oranye? Karena yang warna biru ini untuk LAN ya teman-teman, untuk WLAN. Dan di sini laptop saya tidak memiliki port untuk RJ45, jadi saya menggunakan konverter agar bisa saya colokkan ke USB. Nah, jika kalian sudah menyambungkan semua perangkatnya ke laptop tadi, sekarang saatnya kalian untuk menyambungkan Wifi. Nah, di sini saya sudah tersambung ya. Cara melihatnya nanti di belakang access point kalian itu terdapat nama SSID-nya dan passwordnya. Sudah kalian beta sendiri dan sambungkan ke sini. Setelah tersambung, kalian buka Chrome, lalu ketik IP-nya 192.168.01. Jika ini baru terreset, pastinya IP-nya, username dan passwordnya itu adalah admin. Lalu kalian bisa pergi ke network. Lalu kalian bisa mengganti nama
Pilih ini. Oke, saya pencet. Lalu kalian bisa pergi ke wireless untuk mengganti nama wirelessnya, wireless networknya, seperti tadi yang berada di sini. Tapi jika kalian tidak ingin, ya tidak usah, tidak apa-apa. Di sini saya akan ganti menggunakan nama saya sendiri. lima itu nomor absen saya ya teman-teman. Dan pergi ke wireless security untuk mengganti wireless passwordnya. Terserah kalian, tapi di sini saya akan menggunakan extension. Lalu setelah selesai kalian bisa langsung selanjutnya kalian bisa mengganti nama wifi kalian di sini. Ulang. Selanjutnya kalian bisa mengganti nama wifi kalian yang di sini dengan pergi ke wireless lalu ganti wireless network name. Saya akan ganti menggunakan nama saya sendiri dan absen saya. Nah, lalu save. Setelah itu normal jika jaringan kalian terputus dan kalian harus memasukkannya kembali pada nama yang baru. Seperti tadi, sandi saya masih 452.847. Dan jangan lupa juga setelah kita mengganti namanya, kita juga perlu mengganti sandinya. Kita pergi ke security dan ganti sandi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Saya menggunakan 10 Kenapa begitu? Karena saya disuruh menggunakan itu. Langsung save saja. Dan jika terputus lagi seperti ini normal. Kalian tidak perlu panik atau gimana. Masukkan sandi yang baru di perangkat yang baru ini. Nah, kita dapat kembali lagi ke halaman ini kan teman-teman. Lalu gimana caranya untuk melakukan McFiltering? Kembali lagi wireless, lalu wireless McFiltering. Di sini kita tetap ke Denny untuk menolak dan pindah ke Allow untuk mengizinkan. Nah, kalian sebelum melakukan McFiltering, kalian harus mengetahui MAC address pengguna. Dan di sini saya akan menggunakan MAC address dari HP dulu saya, yaitu Bapak Jeffrey. MAC addressnya seperti ini, atau mungkin nanti saya sensor karena ini sebenarnya juga privasi. Dan setelah selesai, kalian tinggal mengenable atau mengaktifkan fitur McFiltering ini untuk menolak akses pada IP pada address ini.
Jika di sini status McFlurry-nya sudah enable, ini berarti kita telah menyelesaikan praktikum McFlurry ini. Dan mungkin sekian dari saya. Saya tahu ini kurang jelas, jadi mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga kalian paham dan dapat mengerti praktikum tutorial saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.